Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia selalu menjagai dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai 15. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu, supaya firman dapat kami mengerti dan kami pahami, lakukan dalam hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dibaca direnungkan dari Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai 15. Begini dikatakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan daripada orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobiah, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosia bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas taktanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobiah, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan. Sakaria adalah anak Berekia bin Ido. Ia sebagai nabi di kerajaan Yehuda. Karir kenabiannya dimulai pada tahun kedua masa pemerintahan Darius, Raja Persia, tahun 520 sebelum Masehi. Ia berkarya di antara orang-orang yang telah pulang dari pembuangan di Babel. Ia menyampaikan firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya agar umat bertobat, berbalik dari perbuatan yang jahat dan kembali kepada Tuhan, taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Nanti dilihat Sakaria 1 ayat 1 sampai 6. Selanjutnya Nabi Sakaria diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Yosia bin Sefanya dan mengumpulkan persembahan dari orang-orang yang sudah kembali dari Babel, yaitu Heldai, Tobiah, dan Yedaya. Persembahan yang akan dikumpulkan adalah perak dan emas. Lihat Sakaria 6 ayat 9 sampai 11a. Perak dan emas dibawa oleh orang-orang yang kembali dari pembuangan di Babel sebagai pemberian dari Raja Persia serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di Babel untuk membantu membangun kembali bait Allah serta segala perabotan. Hal itu terjadi karena Tuhan yang menggerakkan setiap hati untuk memberi. Tuhan dapat memakai siapa saja termasuk pemimpin bangsa lain untuk menolong membantu umatnya. Dilihat dalam Esra pasal 7 ayat 13 sampai 16, juga pasal 8 ayat 24 sampai 30. Perak dan emas yang akan dikumpulkan antara lain akan dibuatkan mahkota dan dikenakan pada kepala imam besar Yosua, sambil mengatakan, firman Tuhan, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ayat 11b dan ayat 12. Mahkota
dari bahasa Ibrani atara, artinya kehormatan, kebanggaan, kedaulatan, dan kemuliaan. Mahkota dikenakan pada kepala imam besar Yosua. Imam besar tidak pernah memakai mahkota. Yang dipakai oleh imam besar adalah ikat kepala atau serban, seperti yang dipakai oleh Harun. Nanti kita lihat dalam Keluaran 28 ayat 4 dan juga Imamat 8 ayat 9. Yosua berasal dari bahasa Ibrani Yehoshua. Nama tersebut secara harafiah berarti Yahweh adalah keselamatan atau juru selamat. Jadi Yosua di sini menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai sang tunas, sang juru selamat yang akan membangun kembali bait Tuhan yang hancur, membangun kembali umat Tuhan yang rusak akibat dosa dengan dikenakan mahkota duri, simbol penderitaan. Pada akhirnya dia diagungkan, dia berkuasa, dia bertakhta, memerintah sebagai imam besar, sebagai raja, dan dalam kepemimpinannya ada damai sejahtera. Ayat 13. Ini berita sukacita di tengah pergumulan umat bahwa Tuhan Allah peduli. Ia hadir, yang disimbolkan dengan membangun bait Tuhan. Adanya bait Allah bagi umat Israel itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di tengah umat, maka umat pasti ada kedamaian, ada keamanan, ada kemenangan. Mahkota akan tetap tinggal dalam bait Tuhan. Artinya, kemuliaan Tuhan akan tetap ada dalam bait Tuhan apabila umat dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Ayat 14a dan 15b. Kata mendengarkan dari bahasa Ibrani sauma, artinya mendengar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan saksama, dan menaati, melakukan apa yang didengar, yaitu suara Tuhan. Suara Tuhan adalah firman Tuhan. Umat harus taat setia melakukan firman, melakukan perintah Tuhan. Maka orang-orang yang melakukan perintah Tuhan itu akan tetap diingat, seperti Heldai, Tobia, Yedaya, dan Yosia. Ayat 24b. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Ayat 15a. Menunjuk pada orang-orang Israel yang terserak berada di diaspora di berbagai tempat. Bahkan bangsa-bangsa lain akan digerakkan dan dilibatkan Tuhan untuk membantu, menolong, dan memberkati umatnya. Jemaat Maha Tuhan, tema khotbah ini adalah bersama membangun bait Tuhan. Berefleksi dari bagian firman ini kepada kita disampaikan. Pertama, bersama membangun bait Tuhan atau membangun gereja Tuhan itu penting. Karena itu harus dilakukan atas perintah dan kehendak Tuhan untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepujian diri manusia. Dan dikerjakan dengan kuasa dan cara Tuhan, yaitu dengan dikerjakan dengan cara yang baik, jujur, dan benar sebagai tanda taat mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Tuhan, untuk pembangunan gereja Tuhan, Tuhan perintahkan berkat-berkat datang mengalir dari semua anggota jemaat, bahkan dari siapa saja di luar jemaat. Tuhan kirimkan berkat melalui pemerintah, melalui pengusaha, dan dari siapa saja yang digerakkan oleh Tuhan, sehingga semua yang dibutuhkan terpenuhi. Kedua, pembangunan fisik bait Tuhan harus dibarengi
dengan pembangunan rohani, pembangunan iman anggota jemaat. Sehingga jemaat semakin tekun beribadah di rumah gereja, semakin tekun beribadah di kolom dan kategorial, semakin tekun hidup dan melakukan firman Tuhan, semakin tekun berdoa, bertambah teguh dalam iman, setia melayani dan rela memberi persembahan yang terbaik, hidup dalam kasih, saling membantu, saling melengkapi, supaya mahkota kemuliaan Allah tetap ada dalam bait Tuhan, tetap ada dalam gereja. Sehingga semua yang kita lakukan menjadi berita, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan tetap diingat, dikenang oleh semua orang, dan terutama diingat dan diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, supaya firman ini dapat kami pahami dan kami lakukan, dan pada akhirnya kami akan bertumbuh di dalam iman. Dan umat yang bertumbuh di dalam iman dibuktikan dalam tindakan nyata. Mereka tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, ada kerelaan untuk berkorban, untuk memberi, membangun persekutuan yang kokoh, kuat, teguh, intim dengan Tuhan. Dan biar ini yang dilakukan oleh semua yang dengan taat tekun mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Sehingga firman yang diberitakan sungguh-sungguh mengubahkan setiap orang. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman, kekuatan, kemenangan kami. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan sampai selamanya. Amin. Trim.